Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu anha illa halik. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Hakikat hadirnya manusia ke atas dunia ini sudah sangat jelas, bahwa hadirnya manusia, lahirnya manusia ke atas dunia ini adalah untuk mengabdi, beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terlena dengan keindahan dunia ini, melupakan persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesibukan duniawi semata tidak akan ada artinya kalau seandainya dibarengi, diawali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ketika nanti manusia ini sudah berakhir kehidupan dunianya, maka manusia perlu tahu bahwasanya akan datang harinya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Manusia akan Allah beri kesempatan untuk melihat amal mereka masing-masing. Ilustrasinya kaum muslimin, seorang anak kita sekolah, diantarkan datang ke sekolah, mengikuti pelajaran, mengikuti PBM, mengikuti kegiatan sekolah, sampai nanti di akhir akan ada penilaian, akan ada akhirnya, maka keluarlah laporan hasil. Ada yang bagus, ada yang baik, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dipantau ulang. Di dunia itu sudah kita lakukan, apalagi nanti kalau seandainya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah liyura a'malahum, untuk melihat amal kita masing-masing, untuk diperlihatkan kepada kita amal yang kita lakukan di atas dunia ini. Kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil biji zarah pun kita lakukan kebaikan, Allah akan perlihatkan. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita tidak kecolongan, habis umur tanpa amal, habis usia tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah seorang yang sudah lanjut usia, yang mendatangkan penyesalan di dalam dirinya. Kenapa mendatangkan penyesalan? Setelah dihitung usia yang beliau pakai, ternyata dari usia yang sampai 60-70 tahun itu, tidak sampai sedikit pun dari umur itu beliau gunakan untuk beramal. Sekian banyak harta yang beliau miliki, tak sedikit pun yang beliau pergunakan untuk beribadah.
Tidak seimbang antara usia dengan amal. Tidak seimbang antara usia dengan ubudiyah kepada Allah. Tidak seimbang antara harta dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekarang kita berada di bulan yang sangat mulia ini, bulan suci Ramadan yang semuanya berlipat ganda, pahala berlipat ganda, amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasa, sholat tarawih, sholat baca Al-Quran, berinfak, bersedekah, Allah lipat gandakan. Maka sangat sayang kalau seandainya momen ini kita tidak dapatkan. Kalaupun kita dapatkan, sangat sayang kalau seandainya tidak ada isi pahala di dalam. Kenapa bisa kaum muslimin? Ternyata Allah pernah memberitakan kepada kita. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadimna ila ma'amilu." Kami kembalikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka kerjakan. Artinya kaum muslimin, Allah menggunakan kata amil, bukan orang yang tidur, orang pengangguran, bukan orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, bukan, tapi amil, orang yang melakukan. Min amalin, dari perbuatan itu sendiri, dari amal itu sendiri. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami kembalikan, kami serahkan kembali amal mereka itu. Ya. Faja'alnahu haba'an manthura. Tapi sayang, Allah kembalikan itu amal pahalanya itu tak obahnya seperti haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada artinya kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Puasa oke, tapi puasa yang mereka kerjakan tidak mendatangkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu minal ju'i wal atas." Banyak orang yang berpuasa, tapi yang mereka dapatkan hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Banyak orang yang sholat, tapi sholatnya hanya rukuk sujud, tidak ada datangkan pahala. Banyak harta dikeluarkan, tidak ada mendatangkan pahala. Banyak ibadah dilakukan, tapi tidak mendatangkan manfaat ibadah kepadanya. Sholat yang dilakukan justru maksiatnya menjadi-jadi. Kenapa bisa terjadi begitu kaum muslimin? Kenapa tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang perlu kita introspeksi, supaya amal yang kita lakukan jangan sampai sia-sia semata. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu menilai amal kita sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Sholat kita lakukan apa tujuan? Sedekah kita lakukan apa tujuan? Puasa kita kerjakan apa tujuan? Berinfak, bersedekah apa tujuan? Kalau tujuannya karena Allah, Allah akan kasih kita nilai pahala di sisi Allah. Tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, tentu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sering kita dengarkan hadis yang disampaikan oleh para guru-guru kita dan ditaruh oleh para ulama di depan kitabnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Amal kita itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Kalau amal itu lillahi ta'ala, tentu Allah yang akan ngasih ganjaran. Tapi kalau seandainya amal itu niatnya bukan karena Allah, ya tentu pahala yang kita dapatkan bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkan pujian manusia yang akan kita peroleh. Kalau mengharapkan sanjungan manusia, ya sanjungan manusia yang kita dapatkan. Kita tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah yang menarik kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad, mengatakan bahwa dakhalan nar, qala Rasulullah SAW, dakhalan naru bidzubabah wa dakhalal jannati bidzubabah. Seseorang bisa masuk surga karena seekor lalat, dan seseorang itu bisa masuk neraka karena seekor lalat. Ada sebuah kisah seorang pemuda
yang masuk ke sebuah kampung. Di dalam kampung tersebut penduduknya penduduk yang menyembah berhala, sehingga dibuat aturan oleh orang kampung, penguasa kampung, bahwa bagi siapa yang akan masuk kampung tersebut wajib melakukan kurban untuk berhala. Datanglah seorang pemuda menuju kampung tersebut. Ketika sampai di pintu kampung, beliau ditunggu oleh penjaga-penjaga kampung. Ketika penjaga kampung itu bertanya, "Kamu mau kemana?" Saya mau masuk, mau mencari pekerjaan." Kata penjaga, "Kalau mau masuk ke kampung kami, silakan berkorban untuk berhala kami." Lalu si pemuda menjawab, "Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan, tidak ada yang akan saya persembahkan untuk berhala tersebut. Tidak ada yang bisa saya jadikan untuk korban." Lalu dikatakan oleh penjaga, "Tidak usah repot-repot, tidak usah penuh biaya, cukup kamu bunuh saja seekor lalat, niatkan untuk berhala kami." Lalu dilakukanlah oleh pemuda tersebut, dibunuh seekor lalat, diniatkan untuk berhala. Dakhalan nar, masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah melakukan niat karena berhala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ibadah yang dilakukan sudah syirik kepada Allah, tujuannya bukan lagi kepada Allah, maka masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Ini menjadi pedoman bagi kita kaum muslimin dimanapun berada, bahwa kita berharap amal kita diterima oleh Allah, ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama yang perlu kita introspeksi dan kita koreksi adalah niat kita dalam menjalankan ibadah tersebut, niat kita dalam melaksanakan ibadah tersebut, agar ibadah yang kita lakukan tidak hanya semata-mata untuk duniawi semata, tidak hanya semata-mata hilang begitu saja, tapi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendatangkan pahala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah ya Ramadan yang kita lakukan kali ini, mulai dari sholat fardunya, puasa Ramadannya, tilawatil Qur'annya, hafal Qur'annya, sedekah, infak dan sebagainya, mari sama-sama selalu kita meluruskan niat lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiraatina wa kullu ibadina birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, besar harapan bagi kita semuanya, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.